jumpa lagi dengan saya di kita channel Sharing Kuy. Nah teman-teman, kali ini kita channel bakalan bahas lagi sesuatu yang lagi viral di Indonesia tentang kasusnya Habib Rizik Syihab. Oke teman-teman, harus simak ini karena ini penting banget buat diketahui oleh kita sebagai bangsa Indonesia dan umat Islam. Kita bakalan komentari atau menyaksikan tanggapan dari tokoh-tokoh ternama Indonesia ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bakalan komentarin atau kita saksikan komentarnya dari atau tanggapannya dari Buya Yahya ya teman-teman. Buya Yahya ini pemimpin Ponpes Al-Bahjah yang memang sering pendapatnya diambil atau ditanyakan oleh umat Islam. Pertama, kami bukan orang FPI. Harus tahu itu. Saya bukan anggota FPI. Jadi Buya Yahya ini mengambil tanggapan dari sisi tengah ya teman-teman ya, bukan dari beliau sebagai pendukung FPI atau pembenci FPI. Jadi memang murni dari kita ambil dari fakta real dari tengah-tengah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Pertama adalah kedatangan Habib Rizik disambut oleh orang sebanyak itu kemauan umat, bukan rekayasa, bukan dibayar mereka. Ayo, Anda posisi seperti saya, adil, Anda tidak di FPI dan tidak jadi musuh FPI. Anda berada di tengah-tengah, ayo. Nah, jadi kemarin kedatangan Habib Rizik itu memang disambut banyak umat, itu bukan kemauan dari Habib Rizik, tapi memang dari kemauan murni karena kerinduan umat terhadap Habibana. Di sini Buya Yahya menanggapi tentang hal itu dan menanyakan kejujuran kepada umat. Memang itu yang terjadi. Kemudian kedatangan beliau adalah apa tadi, membuat kerusakan, keramaian dan sebagainya. Mari kita pandang dengan jujur juga. Kalau Habib Rizik mengadakan kumpulan, demo dan sebagainya misalnya, jujur Anda, apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak minta pulau untuk pesta apa, tidak juga minta apa jabatan jabi apa, tapi yang diminta apa? Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur, apa yang diminta? Yang diminta apakah Habib Rizik ingin pemerintah memfasilitasi, Habib Rizik ingin membangun tempat minuman keras paling besar sejagat raya? Enggak juga. Kalau Habib Rizik minta begitu, kita berontak semuanya. Yang diminta apa? Coba kita jujur. Yang diminta baik atau jelek? Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung yang diminta baik kok? Keadilan misalnya. Harus ada misalnya menghentikan kemungkaran. Selagi yang diminta baik. Isunya yang diminta baik. Ini maka jangan gampang menilai orang dengan buru-buru. Oke. Di sini, sekarang jujur minta apa? Anda bisa melihat di media. Juga menerangkan bahwa sebenarnya apa yang diminta Habib Rizik ya teman-teman ya. Memang kita ketahui bahwasanya ya yang diminta Habib Rizik adalah untuk penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di sini Buya Yahya menerangkan bahwasanya seharusnya kita sebagai umat Islam siapapun, bukan hanya Habib Rizik Syihab ya teman-teman ya. Jika ada yang menginginkan menegakkan syariat Islam, maksudnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus dukung, bukan hanya Habib Rizik saja tapi semuanya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, oke. Lanjut ke tanggapan yang kedua dari Bapak Rocky Gerung. Oke ya, sekarang kita lanjut komentar dari Bapak Rocky Gerung tentang Habib Rizik Syihab ya. Stay terus di sini. Jadi sebetulnya Habib Rizik diundang aja ke Polda untuk berdamai. Bahkan Polda bisa minta tolong Habib Rizik jadi influencer untuk soal-soal COVID ini kan. Jadi buat apa hal semacam ini, hal sepele, dibesar-besarkan dengan ancaman? Itu prinsipnya kan. Nah, Habib Rizik meminta supaya rakyat tidak berbondong-bondong. Mestinya itu jadi poin buat bercakap-cakap dengan Habib Rizik.
Sehingga polisi bisa sekaligus kami mengundang Habib Rizik untuk membantu polisi di dalam upaya untuk penegakan disiplin COVID. Kan itu lebih bermutu daripada mengancam 6 tahun Habib Rizik. Sementara Joko Chandra kena 2 tahun. Jadi orang lihat kontrasnya tuh. Apakah Habib Rizik itu sekelas Joko Chandra? Bahkan Joko Chandra dipersiapkan prosesinya sehingga dia enak, dibuntuti, tidak dihadang. Jadi publik menganggap ada yang tidak adil. Jadi di sini menurut Bapak Rocky Gerung memang teman-teman ya, penangkapan Habib Rizik terkait pengkerumunan massa itu sebaiknya tidak dilakukan oleh polisi, karena menurut Bapak Rocky Gerung itu sendiri kan ini kasusnya kasus yang sebaiknya bisa dibicarakan karena memang bukan kasus kriminal. Beda dengan di sini Bapak Rocky Gerung juga membandingkan dengan beda banget dengan kasusnya Joko Chandra ya. Kalau teman-teman belum tahu siapa itu Joko Chandra, jadi Joko Chandra itu koruptor kelas kakap yang hanya dijatuhi hukuman 2 tahun aja ya. Yang tahu nggak kasusnya itu? Kasus korupsi Bank Bali senilai 900 miliar lebih. Wow banget ya, tapi hanya dijatuhi hukuman seperti itu. Beda banget dengan Habib Rizik yang kasusnya menurut Bapak Rocky Gerung ini tidak perlu lah gitu polisi untuk penangkapan, apalagi pengancaman selama 6 tahun, karena seperti yang sudah-sudah kan, pengkerumunan ini sebaiknya bisa dibicarakan gitu kan. Bahkan di sini Bapak Rocky Gerung meminta agar polisi malah bekerja sama dengan Habib Rizik untuk penanganan COVID gitu agar tidak berkerumun. Nah, kita lanjut ya. Memang betul hukum harus ditegakkan, tetapi juga prinsip penegakan hukum itu harus diawasi dengan prinsip moral publik yang menganggap ada ketidakadilan itu. Itu saya kira membuka kalimat untuk proses pemanggilan Habib Rizik pagi ini ke Polda. Ya. Jadi di sini Bapak Rocky Gerung menjelaskan bahwa adanya ketidakadilan, bukan kata saya ya, tapi karena dari tokoh Bapak Rocky Gerung ini ya. Jadi publik bisa melihat ketidakadilan di sini. Kita lanjut ya teman-teman. Saksikan sebentar ya video yang tadi malam diposting oleh Front TV tentang rencana Habib. Nah, ini video dari Front TV tentang Habib Rizik yang menghimbau para umat Islam tidak ikut dalam pengawalan beliau ke Polres. Agar tidak terjadi kerumunan, agar tidak mengambil perhatian daripada masyarakat, agar juga tidak ada pihak ketiga yang memanfaatkan yaitu momentum soal penjemputan saya ini sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Maka itu saya minta kepada Polda Metro Jaya tidak perlu untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Bahkan menurut saya tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Itu hanya akan mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian ditambah lagi juga menguras tenaga, dan yang paling berbahaya adalah mengundang perhatian masyarakat sehingga nanti terjadi kerumunan. Nah, begitu terjadi kerumunan, nanti ada pihak ketiga sebagai provokator membuat kegaduhan, dan ini akhirnya bisa merugikan kita semua. Kalau dari itu video dari Habib Rizik Syihab ya, mengenai bahwasanya himbauan juga kepada masyarakat dan pada polisi, Polda untuk tidak berlebihan mengerahkan pasukannya untuk menjemput beliau, karena itu sendiri kan bisa menyebabkan pengkerumunan massa. Jadi di sini Habib tidak hanya memberikan ultimatum kepada umat Islam, tapi juga memberikan saran kepada Polda untuk tidak mengerahkan pasukan yang berlebihan, karena itu akan menyusahkan kita semua. Lanjut ya teman-teman. Sangat jelas itu. Jadi memang tidak seperti kita kelihatannya Habib Rizik Syihab menyadari kalau kemudian dia juga bersikap keras dan sebagainya akan terjadi potensi benturan yang luar biasa gitu. Tetapi sejauh ini kita tidak melihat niat baik yang diluarkan Habib mulai sejak dialog yang waktu itu dia menawarkan pertama kali datang, dia minta dialog, rekonsiliasi dan sebagainya, sampai yang terakhir ini
juga dia kelihatannya cukup akomodatif, tapi kelihatannya gayung tidak bersambut nih Bung Rocky. Itu poin saya tadi. Kalau ini dipanggil karena soal kesehatan COVID, kan itu bukan undang-undang kriminal kan, yang dalam pengertian harus ditangkap, harus diborgol, semacam dipaksa, diancam, sehingga mesti ada 2 pejabat tinggi Polri dan Kapolda mesti mengucapkan dengan sangat keras. Oke, di sini benar-benar dijelaskan. Ini lagi-lagi saya akan menekankan ini bukan perkataan kita channel, tapi ini dari Bapak Rocky Gerung, kita menanggapi tokoh-tokoh. Di sini tanggapan dari Bapak Rocky Gerung sendiri, teman-temannya, bahwasanya kasus ini tuh bukan kasus kriminal yang memang mengharuskan seorang pendakwah kemudian diancam dengan hukuman 6 tahun. Sebaiknya yang memang ini diadili dengan seadil-adilnya, maksudnya kecuali ya, di sini Bapak Rocky Gerung menjelaskan bahwa Habib Rizik itu tertangkap tangan sebagai pembunuh, bawa senjata tajam, narkoba, dan lain sebagainya. Jadi opini publik memang digiring bagaimana apapun yang dilakukan Habib Rizik itu, aparat terkait menggiring hal itu untuk memang Habib Rizik itu ditangkap apapun kasusnya. Jadi ketidakadilan di sini dan ketidakwajaran tentang kasus ini memang sangat nyata ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kan ini yang disebut sebagai kultur hukum itu tidak dipahami oleh penegak hukum, yaitu kultur untuk mengakrabkan tersangka dengan penegak hukum supaya dapat semacam wisdom di dalam kegiatan ini. Lain kalau dia betul-betul tertangkap tangan narkoba, tertangkap tangan menyimpan senjata, atau berupaya untuk membunuh orang, berupaya untuk melawan aparat segala macam. Jadi prosedur hukum kita itu seolah-olah dipaksakan untuk menangkap Habib Rizik. Jadi di publik. Oke teman-teman. Jadi seperti itu ya tanggapan dari para tokoh-tokoh terkenal di Indonesia. Kasus ini seperti apa? Memang adanya sesuatu yang janggal dan ketidakadilan yang sangat nyata, itu sudah dibuktikan. Kita sebagai rakyat biasa sepertinya kita juga bisa menilai hal itu, tapi itu bukan urusan hak kita ya sebagai warga. Biarkanlah itu menjadi tanggung jawabnya pihak terkait, aparat penegak hukum. Kita hanya harus tahu memang apa yang terjadi sekarang, dan kita harus tidak tergiring sesuatu yang lebih ke fitnah ya teman-teman ya. Kita sebagai rakyat biasa, rakyat sipil, wajib banget tahu mana kebenarannya. Nah, oke, kita channel sekian saja dari kami. Terima kasih yang sudah dukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.